warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Fajri Pratama, NPM 205705 1017. Mahasiswa S1 Ilmu Komputer angkatan 2020 kelas C. Kali ini saya akan membahas tugas akhir dari analisis numerik dari dosen pengampu Shopee. Kali ini saya akan membahas tentang materi integrasi numerik. Oke, langsung saja kita ke slide pertama, yaitu pengertian dari integrasi numerik. Apa sih pengertian dari integrasi numerik itu? Jadi sebenarnya integrasi numerik adalah sebuah metode cara untuk menghitung daerah luas di bawah kurva. Seperti yang dilihat di fungsi ini, kalau teman-teman sadar, itu ada daerah yang diarsir. Nah, integrasi numerik adalah sebuah metode untuk menghitung luas daerah yang diarsir ini, teman-teman. Sehingga dapat diartikan, pengertian dari integrasi numerik itu sendiri adalah suatu cara untuk menghitung aproksimasi luas daerah di bawah fungsi yang dimaksud pada selang yang diberikan. Itu. Kenapa sih dibutuhkannya integrasi numerik? Sebenarnya kalau kita mengacu dari kurva ini sendiri, itu bisa dihitung ya langsung. Bisa langsung dihitung nilai aproksimasinya dengan integral AB fx dx. Namun integral AB fx dx, namun teman-teman, tidak semua fungsi fx, mungkin saja ada yang sulit, atau yang kedua memang tidak ada solusi analitiknya. Oleh karena itu integrasi numerik ada dan diciptakan gitu. Sedangkan untuk metode sendiri dalam integrasi numerik sebenarnya ada banyak metode, teman-teman. Ada trapezoidal, Simpson pun terbagi menjadi dua lagi. Terus ada masih banyak lagi metode, namun kali ini saya akan fokus membahas metode trapezoidal. Oke, metode trapezoidal, kita langsung aja ke pengertian. Pengertian dari metode ini sebenarnya adalah suatu metode pendekatan integral numerik dengan polinom orde 1. Dalam metode ini, kurva yang berbentuk lengkung didekatkan dengan garis lurus sedemikian sehingga bentuk di bawah kurvanya seperti trapesium. Jadi, metode trapezoidal ini membuat banyak trapesium di bawahnya sehingga kita hanya perlu menghitung luas trapesium tersebut gitu. Mungkin ada beberapa daerah yang tidak tercakup oleh metode trapezoidal ini, namun salah satu metodenya ini. Kemudian yang kedua adalah metode Simpson, di mana suatu aturan yang digunakan untuk menghitung luas suatu kurva polinom berderajat 2 P2x atau berderajat 3 P3x dengan pendekatan, yaitu pendekatan menggunakan pastisi berbentuk parabola. Seperti yang saya sudah singgung di awal, Simpson ini sebenarnya terbagi dua, teman-teman. Yang pertama ada Simpson 1/3, yang kedua ada Simpson 3/8 gitu. Nah, untuk aturan Simpson 1/3 sendiri itu merupakan suatu aturan yang digunakan untuk menghitung luas suatu kurva polinom berderajat 2. Tuh. Sedangkan untuk aturan Simpson 3/8 itu luas kurva dengan jumlah partisi kelipatan 3 digunakan aturan Simpson 3. Jadi kalau untuk kelipatan 3 dia menggunakan Simpson 3/8, sedang 1/3 itu per derajat 2 dan 3 itu menggunakan pastisi parabola atau Simpson 1/3. Oke. Sekarang kita pindah ke metode. Metode yang akan kita bahas ada trapezoidal. Seperti yang udah dibahas, secara keseluruhan algoritmanya itu terbilang cukup simpel. Ada 4 cara untuk sampai akhirnya didapat nilai L. Yang pertama itu kita perlu mendefinisikan fx dulu. Ketika nilai fx sudah terdefinisikan, kita tentukan batas awal dan batas integrasi atau b-nya. Kalau kalian lihat di sini, ini fx-nya sudah terbentuk, anggap aja sudah ditemukan. Ini batas awal dan ini batas akhirnya, A dan B.
Oke, kemudian kita tinggal hitung hanya. Hanya itu B per 4 teman-teman, per N itu jumlahnya yang kita dapat di fx nanti. Kemudian B per A itu merupakan titik, titik koordinat x, y nya. Kemudian kita tinggal hitung L nya saja. H per 2 F0 plus 2 sigma dimulai dari I sampai dengan N-1, di mana Fi ditambah sampai dengan Fn. Ini merupakan rumus commonly, umumnya seperti ini. Kita beralih ke contoh soal. Diberikan suatu soal, hitung luas di bawah kurva fx di mana e kuadrat pada interval 0,4 menggunakan aturan tridimensional 4 partisi. Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya, step pertama adalah kita perlu mendefinisikan fx-nya terlebih dahulu. Di sini x0-nya itu nilainya 0, x1 itu didapat a plus h, di mana nilainya 1, x2 itu didapat dari a plus 2h, nilainya 2, x3 didapat a ditambah 3h, nilainya 3, x4 didapat dari a plus 4h, di mana nilainya adalah 4. Oke. Setelah fx-nya sudah terdefinisi, kemudian kita perlu menghitung hanya menentukan a dan b-nya. Seperti yang saya bilang, a dan b itu didapat dari nilai x, y-nya. Di mana x, y-nya tadi kalau sesuai kita soal interval 0,4 berarti a-nya 0 dan b-nya 4. Sehingga didapat sebagai berikut. Kemudian kita tentukan nilai h. Nilai h tadi b min a 4 kurang 0 per 4. 4 dari mana? Dari jumlah ini ada 1, 2, 3 dan 4. Makanya jumlah n-nya 4. Jadi 4 per 4 hasilnya 1. Berarti untuk h dari soal ini merupakan 1. Ini. Setelah itu apa? Setelah itu kita masukkan semuanya ke rumus sehingga didapat berikut. B min A sesuai dengan, nah di sini 1 per 2 E. Ketika ini sudah didapat, kita tinggal cari masing-masing nilai E. E0 plus 1 nya itu kalau kita ingat semua angka yang diderajatkan dengan 0 itu hasilnya 1, maka di sini 1. E pangkat 4 itu 54,5981, E pangkat 1 itu 2,7182, E pangkat 2 itu 73890, dan E pangkat 3 itu 20,0855 teman-teman. Semua hasil itu dijumlahkan, kemudian dibagi 2 sesuai dengan hanya yang kita dapat, sehingga didapatlah 57,99175. Berarti luas yang berada di bawah kurva ini nilainya yaitu 57,99175 teman-teman. Itu menggunakan metode trapezoida 4 partisi. Oke, baiklah. Selanjutnya kita tidak akan membahas mengenai metode Simpsons. Seperti yang kalian lihat tadi, ada beberapa metode yang saya sempat jelaskan. Saya kembali ingatkan, yang pertama ada Simpsons terbagi dua lagi, 1/3 dan 3/8. Kemudian ada aturan Romberg. Nah, kalau untuk aturan Romberg ini merupakan perluasan yang relatif mudah dari keluarga algoritma. Ya, gitu. Dan dia bukan pendekatan adaptif terhadap integrasi. Metode Romberg tidak mengubah perilakunya sendiri berdasarkan perilaku fungsi yang akan diintegrasikan. Gitu. Dan kalau untuk memahami aturan Romberg ini sendiri, kita itu perlu mulai dengan implementasi rekursif dari aturan trapesium sebelum akhirnya aturan Romberg itu terpenuhi. Baiklah. Setelah itu semua kita pindah ke penerapan persamaan integral. Biasanya itu digunakan teman-teman untuk melakukan pendekatan perhitungan pada kasus fisik tertentu sehingga dapat dicari solusinya. Sehingga itu menghitung fungsi integral juga mempunyai tingkat kesulitan tinggi karena dibutuhkan kecepatan, ketelitian pada proses perhitungannya. Dalam dunia IT atau
informatika, apa sih contoh penerapan integrasi numerik ini? Contoh penerapannya yang sangat nyata, yang mungkin sangat erat di kehidupan anak ilmu komputer seperti kita adalah HTML. Ya, HTML merupakan salah satu contoh penerapannya. Oke teman-teman, sekian presentasi saya mengenai tugas akhir analisis numerik tentang materi integrasi numerik. Saya sadar betul atas segala kekurangan yang terjadi dalam video ini. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.